kenaikan harga aftur global, lonjakan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar biaya tersebut meningkat signifikan. Kondisi politik juga memungkinkan dilakukan rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik. Untuk itu, Garuda Indonesia rute alternatif menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam serta penambahan konsumsi aftur sekitar 12.000 ton. Maskapai Garuda melalui surat nomor Garuda Jakarta DZ /2018 mengusulkan tambahan 7,9 juta per jemaah pada harga aftur 116 US sen per liter. Sedangkan Saudi Airlines melalui surat nomor 1173247 /11501 April 2026 mengusulkan tambahan sebesar 480 US dollar per jemaah pada harga aftur 1374 US dollar sen per liter. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar 46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar 50,8 juta atau naik hingga 1,48%. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk mencegah keberlanjutan pembiayaan haji. Dalam kontrak antara pihak Kementerian Haji dan Umroh dengan pihak Garuda Indonesia dan Saudi Airlines diatur terkait klausul force majeure yang memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak yang berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar tersebut. Ibu bapak sekalian, terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membahas ini dalam rapat terbatas beberapa yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi kenaikan jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Nomor 2, murur dan tanazul maupun eksternal. Sampai dengan saat ini jadwal keberangkatan petugas masih berjalan sesuai rencana. Di samping itu, MOU terkait asuransi PPIH dengan BPJS Ketenagakerjaan sedang difinalisasi dan ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2026. Sementara itu, untuk tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, KMHU masih dalam proses pembahasan dan kartu nusuk tenaga pendukung direncanakan akan diberikan sebelum fase harmusna. Ini yang penting untuk memastikan seluruh unsur pendukung operasional benar-benar siap ketika fase puncak pelayanan dimulai. Haji khusus dan administrasi pendukung, kuota haji khusus berjumlah 17.680 didistribusikan sebesar 16.534 jemaah dan 1.107 petugas haji khusus. Realisasi distribusi kuota haji khusus telah mencapai 17.513 dengan sisa 167. Mudah-mudahan yang sisa ini bisa segera terisi. Atas sisa kuota tersebut telah dilakukan pelunasan pada 2-7 April 2026 dengan total jumlah 146 jemaah yang terlunasi, terdiri dari atas 129 jemaah berangkat dan 17 jemaah sebagai cadangan. Seluruh proses visa bagi jemaah yang berangkat dijadwalkan mengikuti ketentuan Arab Saudi paling lambat tanggal 7 April pada pukul 04 waktu Arab Saudi. Di sisi lain, proses pengembalian saldo
setoran BPIH khusus serta proses pembatalan haji khusus juga terus berjalan. Per 2 April 2026 total pengembalian saldo setoran BPIH khusus mencapai 15.070 jemaah dengan nilai 120.560.000 US dollar. Adapun total pembatalan haji khusus per 7 April 2026 tercatat 1.440 jemaah dengan nilai 7.976.000 US dollar, terdiri atas 1.209 jemaah yang sudah diproses ke PKH dan 140 jemaah masih dalam tahap verifikasi. Terkait pengadaan draft PP mengenai tata kelola dam masih dalam tahap pembahasan. Opsi pelaksanaan dilakukan di Arab Saudi maupun tanah air. Untuk pelaksanaan di Arab Saudi, mekanisme wajib melalui adahi tidak bisa ditawar lagi dengan pengumpulan oleh ketua kloter dan penyetoran pada bendahara kantor urusan haji. Kemudian bendahara KUH akan menyetorkan ke e-wallet Nusuk Masar untuk dilakukan bayaran ke adahi. Sementara di tanah air, pelaksanaan dapat melalui Basnas, LAS, Organisasi Keagamaan, dan KPIAU. Sosialisasi surat edaran nomor S50/PN/2026 tentang pilihan jenis haji dan Benedam juga telah dilakukan di berbagai platform. Kesiapan petugas dari sumber daya manusia, total penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang disiapkan berjumlah 1.834 orang yang terdiri dari tim advance, Daker Bandara, Daker Madinah, Daker Mekah, Amirul Hajj, pimpinan PPIA Pusat, para kabit pelaksana KUH, tim Penkin, administrasi, Monef, hingga tim protokoler. Jadwal keberangkatan juga telah disusun secara bertahap mulai 13 April 2026 hingga Mei 2026 sesuai fungsi dan wilayah kerja masing-masing. Pada saat yang sama, proses grouping PPIA Kloter dan PPIA Arab Saudi telah dilaksanakan. Mayoritas visa petugas juga telah terbit, yakni mencapai 93% dengan sisa yang masih dalam proses. Dari sisi tata kelola internal, pembagian tugas, penyelesaian hak dan kewajiban, pola koordinasi, finalisasi SKPPIA dalam bentuk KMHU, sehingga skema pembayaran uang harian sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Di Mekah, jemaah ditempatkan pada wilayah Syisah, Raudhah, Jarwal, Wispalah, dan Aziziyah Janubiyah untuk memastikan akses yang merata ke Masjidil Haram. Sementara di Madinah, akomodasi terpusat di wilayah Markaziyah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Berdasarkan data, jumlah jemaah per sektor berada pada kisaran yang relatif seimbang, yaitu sekitar 18.000 hingga 21.000 jemaah. Sektor dengan jumlah jemaah tertinggi adalah sektor 10 dengan 21.380 jemaah, diikuti sektor 7 dan sektor 9 yang juga melayani lebih dari 21.000 jemaah. Sementara sektor yang paling sedikit jemaahnya adalah sektor 4 dengan jumlah 18.919 jemaah. Distribusi sektor untuk menjaga keseimbangan beban pelayanan sehingga setiap sektor dapat memberikan pelayanan yang optimal dan merata bagi seluruh jemaah. Dengan sistem pembagian wilayah dan sektor ini, diharapkan layanan akomodasi dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah selama menjalani. Rencana perjalanan haji tahun 2026 dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah ke asrama haji. Pemberangkatan gelombang pertama dimulai tanggal 22 April 2026 menuju Madinah dan dilanjutkan ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua berangkat mulai tanggal 7 Mei 2026 langsung ke Jeddah dan melanjutkan ke Makkah. Seluruh kedatangan jamaah haji di Arab Saudi berakhir pada tanggal 21 Mei 2026. Puncak ibadah haji diperkirakan pada 25 Mei dengan pergerakan ke Arafah dan mencapai inti ibadah pada 26 Mei melalui wukuf di Arafah. Rangkaian ibadah dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah dan Mina serta lempar jumroh. Tahap pemulangan dimulai pada 1 Juni 2026 ditandai dengan kepulangan gelombang pertama dari Mekah melalui Jeddah ke tanah air dan kedatangan di Indonesia pada hari yang sama. Selanjutnya pemulangan berlangsung bertahap hingga akhir Juni, termasuk pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah untuk gelombang 2
Seluruh proses pemulangan jemaah kita perkirakan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026. Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2026 Masehi dari besaran yang telah ditetapkan. Jika terdapat kenaikan, maka pada komponen apa saja kan kenaikan tersebut, berapa besar kenaikannya, serta akan diperoleh dari mana sumber penambahan pembiayaan tersebut. Yang kedua, sejauh mana persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi per hari ini, apakah seluruh kontrak layanan yang ditandatangani oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia sebagai mana kita pahami bersama, kondisi keamanan di Timur Tengah saat ini masih belum membaik. Kondisi tersebut telah berdampak pada berbagai hal, antara lain kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan yang perlu dicermati dampaknya secara khusus terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah atau 2026 Masehi. Oleh sebab itu, pada rapat hari ini, Komisi 8 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Indonesia terkait beberapa hal sebagai berikut.